Pemirsa, Jumat tadi malam grup FC yang terdiri dari Vic Zhu, Vanis Wu, Jerian dan Kenzu membuktikan kemampuan mereka dalam konsernya di Arena PRJ Kemayoran, Jakarta. Meskipun bernyanyi secara lip sync, namun penampilan FC di hari pertama pertunjukannya itu semarak dan memukau penonton yang kebanyakan remaja putri. Karena di samping suguhan lampu dengan special effect yang didatangkan dari Hong Kong, keempat personilnya menyanyikan belasan lagu urgent atau adegan yang memang khusus malam, ya itu kita bicarakan dulu. Terus Katon juga biasanya kalau rekaman juga jam-jam kerja gitu. Jadi kita sih sering banget ketemu ya. Sering banget. Jadi kalau misalnya sama-sama artis tapi hubungannya Nggak bisa ketemu. renggang karena nggak ada waktu untuk ketemu tuh buat kita nggak sama sekali gitu, ketemu terus. Kalau gini kan kita bisa atur sendiri. Misalnya kita merasa wah kayaknya komunikasi kita udah agak kurang nih, saya stop dulu deh, saya nggak ambil tawaran syuting dulu gitu. Atau Katon juga agak relax dulu kan bisa. Mungkin bagaimana kita meletakkan prioritasnya. Prioritasnya tuh di pekerjaan atau di hubungan. Pemirsa, berikut ini kita simak berita duka yang baru saja dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Pemirsa, hari Rabu kemarin merupakan hari duka bagi artis Denada. Ayah tercintanya Insinyur Rio Tambunan meninggal dunia di Rumah Sakit Tebet, Jakarta Selatan dalam usia 68 tahun. Rio meninggal dunia karena penyakit jantung. Kepergian sang ayah untuk selama-lamanya bagi Denada merupakan sebuah kehilangan besar. Karena sebagai anak, hubungan Denada dengan sang ayah pernah terputus cukup lama. Tepatnya sejak ibunya penyanyi Emilia Contessa bercerai dari Rio Tambunan beberapa puluh tahun silam. Pengadilan memutuskan hak asuh Denada jatuh ke tangan Emilia, sementara hak asuh adik laki-laki Denada Enrico jatuh ke tangan Rio Tambunan. Sejak itu hubungan Denada dengan sang ayah praktis terputus. Semasa hidupnya Rio Tambunan dikenal sebagai pengamat lingkungan. Di tahun 1971 sampai 75, ia pernah menjabat sebagai Kepala Dinas atau Kadis Tata Kota Jakarta. Selain itu, Rio pun pernah menjabat Wakil Gubernur DKI di masa Ali Sadikin. Semasa jabatannya, ia dikenal sebagai sosok yang keras dan kuat prinsipnya. Hubungan Denada dan Rio Tambunan mulai membaik sejak November 1999 lalu. Ketika itu tanpa disangka-sangka, Rio meminta Denada untuk tinggal bersama dengannya. Entah itu merupakan sebuah firasat atau bukan, tapi bagi Denada itu merupakan sebuah peristiwa besar dalam hidupnya. Waktu itu papa telepon, dia minta saya untuk tinggal di rumah sama dia, langsung saya mau. Hidup lama sendiri tanpa kasih sayang dari dia pada saat itu kan menurut saya sebenarnya emang bukan hal yang hal yang enak gitu loh. Jadi pada saat ketemu lagi gimana bayangin aja seorang anak yang merindukan ayahnya gitu semenjak lama terus kemudian bertemu kembali dan baik gitu. Itu perasaannya ya ini banget ya, bahagia banget. Perasaan dekat semakin dirasakan Denada di hari-hari terakhir Rio Tambunan. Di saat terakhir kita ketemu dua kali itu dia ungkapkan segala macam yang manis gitu dan menyanjung saya gitu. Seperti misalnya akhir Desember kemarin kita ketemu, saya jemput dia dari gereja terus dia bilang dia minta maaf sama semua kesalahannya. Dia bilang seperti itu, dia bilang dia minta maaf terus dia juga bilang kalau dia sayang sama saya gitu. Dia juga bilang bahwa sebagian besar pikirannya ini adalah untuk memikirkan saya. Hal-hal seperti itu dia ucapkan gitu. Jadi setelah dia baru ngomong-ngomong kayak gitu, ibarat kata perempuan baru dibikin berbunga-bunga, gimana sih Mbak? Terus tiba-tiba dia pergi. Waktu yang singkat bagi Denada memang tidak cukup untuk menebus hubungan yang pernah terputus dengan sang ayah. Meski begitu, Denada tetap bersyukur bahwa di saat-saat terakhirnya, ia masih bisa merasakan kasih sayang ayahnya. Dalam wawancaranya dengan Cek dan Dicek pada tanggal 26 November di tahun 1999 lalu, ketika Rio meminta Denada untuk tinggal bersamanya, Rio sempat mengungkapkan penyesalan karena tidak mempedulikan Denada selama ini. Ya, kerinduan bahwa dia itu dinyatakan oleh ibu saya bahwa dialah yang akan memapah saya nanti sesudah saya tua. Itu sempat buyar dalam tidak mungkin apa yang disampaikan oleh ibu saya itu tidak akan menjadi kenyataan, sehingga saya juga dalam menjelang masa-masa tua ini di mana anak-anak saya
semua sudah gede, tidak ada yang menemani saya. Biasanya Enrico adiknya tidur di sebelah saya. Jadi kebetulan juga Denada ada di sini. Ya, saya rasa suatu berkat juga. Saya ingin hidup dia bahagia. Setidak-tidaknya ya turunlah sifat-sifat atau pesan ibu saya kepada dia, walaupun dia belum tahu, tapi ibunya tahu. Jadi jangan lagi deh ada anak saya yang broken home. Ya, jadi mudah-mudahan saya ingin dia selamat, nanti ketemu jodoh yang benar, yang betul-betul abadi ya. Rio Tambunan dimakamkan hari Jumat di pemakaman Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan itu terlihat hadir artis Emilia Contessa turut mengantar Rio ke pembaringan terakhirnya. Bagaimanapun Pak Rio itu kan bapak dari anak-anak saya, iya kan. Jadi sampai kapanpun kami akan tetap punya hubungan yang sangat dekat tentunya gitu, karena hubungan dengan anak-anak gitu. Jadi kami sering kali berkomunikasi, justru banyak membicarakan masalah anak-anak terutama ya. Tapi ada juga beberapa waktu beliau tahu saya sakit gula, beliau langsung bilang hati-hati, dia terus kasih support gitu, hati-hati obatnya ini, kamu jangan ini ya, dia kasih nasihat banyak. Oh ya, saya terharu dan saya memang itu, saya tentu saja saya sangat berterima kasih ya, beliau sangat besar hati gitu bisa membina hubungan yang baik dengan saya. Pemirsa, Rio Tambunan kini tinggal kenangan bagi orang-orang terdekatnya. Semoga segala cita-cita yang belum dicapainya dapat dilanjutkan oleh anak-anaknya. Selamat jalan Rio Tambunan. Pemirsa, berikut ini kita ikuti liputan aktual yang berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Pemirsa, pada tayangan Cek dan Dicek kemarin, Kabul Basuki alias Tesi sempat melontarkan kata-kata emosional yang bernada ancaman kepada kru Cek dan Dicek saat bermaksud mengkonfirmasi berita kedekatannya dengan artis Suci Leonita dan isu keluarnya dari ketoprak humor. Kenapa ketoprak humor? Hah? Siapa yang bilang keluar? Pemirsa, Jumat tadi malam grup FC yang terdiri dari Vic Zhu, Vanis Wu, Jerian, dan Kenzu membuktikan kemampuan mereka dalam konsernya di Arena PRJ Kemayoran, Jakarta. Meskipun bernyanyi secara lip sync, namun penampilan FC di hari pertama pertunjukannya itu semarak dan memukau penonton yang kebanyakan remaja putri. Karena di samping suguhan lampu dengan special effect yang didatangkan dari Hong Kong, keempat personilnya menyanyikan belasan lagu sambil melakukan aksi panggung yang sangat atraktif, seperti berjalan dan berjingkrak-jingkrak di atas panggung berukuran 80 x 24 meter dan didominasi warna hitam. Secara keseluruhan, konser musik FC yang menelan biaya 20 miliar rupiah itu berjalan lancar. Kendati begitu, pada awal acara pihak keamanan sempat bersitegang dengan wartawan yang meliput konser tersebut. Pasalnya pihak keamanan membatasi kameramen yang mengambil gambar konser lebih dari satu lagu. Selesai konser, seorang kameramen infotainment crosscheck, Agus Mulyanto, mengaku dipukul oleh seorang petugas keamanan konser yang melarang Agus merekam jalannya konser FC. Buntutnya, Agus melaporkan peristiwa pemukulan terhadap dirinya itu ke Polsek Kemayoran. Gua wawancara Jody Suherman, reporter gua nanya, "Mas, tadi kru saya dipukul." "Oh, saya baru dengar nih beritanya." Oke, mungkin dia baru dengar. "Tapi tindakan Mas apa nih?" "Ya udah, saya minta maaf." Ternyata dia langsung aja pergi. Ya udah, langkah kedua ya gua ngelapor ke sini. Hasil laporannya itu tadi, dengan perbuatan yang tidak menyenangkan, pasal 335. Pada malam itu juga co-promotor yang menangani produksi perizinan dan keamanan konser grup FC Reni Jayusman datang ke Polsek Kemayoran. Lantas bagaimanakah komentar Reni Jayusman mengenai kasus pemukulan wartawan oleh pihak keamanan? Ya, solusinya sih tetap dari pihak promotor apapun secara etika dia harus ada pertemuan mengklarifikasi ini semuanya dan menyatakan pernyataan maaf agar tidak ada rasa
yang satu dilecehkan.